drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Lihat suami. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Lihat suami. Perseteruan antar tetangga terjadi di sebuah kawasan permukiman hingga menuai sorotan banyak pihak hingga viral di media sosial, yakni seorang mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau yang dikenal Yaimim dengan tetangganya Nurul Sahara. Konflik di antara keduanya diawali dengan perkara lahan yang kemudian menjalar ke ranah hukum dengan keduanya saling lapor. Tak hanya sampai di situ, Yaimim dan istrinya dikabarkan diusir dari lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun turut campur mendamaikan keduanya. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Di salah satu video pertikaian viral antara Yaimim dan Sahara yang merupakan tetangganya, terlihat Yaimim berguling-guling di tanah dengan narasi berpura-pura terserang stroke. Yaimim menjelaskan aksinya berguling-guling di tanah bertujuan untuk memecah emosi lawan. Ia juga berpura-pura terkena stroke agar tetangganya yang tengah berseteru dengannya merasa puas karena Yaimim menduga sempat mendapat teror santet. Sebenarnya apa sih awal mula konflik antara Yaimim dan Sahara tetangganya? Rosida Figdesvari, istri Yaimim, menyebut persoalan muncul sejak 2007 silam saat pihaknya menghibahkan lahan di depan rumahnya sebagai jalanan umum. Tetapi belakangan Sahara, tetangga Yaimim di kawasan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, menggunakan lahan hibah itu sebagai tempat untuk memarkirkan sejumlah mobil rental miliknya. Sementara Sahara membantah dan menyebut lahan itu bukan milik Yaimim yang diwakafkan, melainkan milik orang lain. 16, 18, 17, saya pakai 11. Oh, sisanya untuk jalan. Oh, yang 7 meter itu 7 meter. oleh Bapak dihibahkan. Ya pokoknya tak sedekahkan siapa. Diwakafkan. Tak wakafkan. Diberikan untuk jalan. Untuk siapa saja. Jalannya jalan umum. Jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Sangat boleh. Mau lakukan. Usai Yaimim mendatangi Deddy Mulyadi di podcast YouTube-nya, Nurul Sahara, tetangga Yaimim yang juga pemilik rental mobil, ikut tampil di podcast KDM. Sahara membantah dan menyebut lahan itu bukan milik Yaimim yang diwakafkan, melainkan milik orang lain. Sahara mengaku mempunyai bukti bahwa lahan yang dipakainya untuk parkir sejumlah mobil rental usaha Sahara bukan milik Yaimim. Bahkan Sahara menunjukkan dokumen yang diyakini lahan yang dipakainya sebagai tempat parkir mobil rental milik orang lain yang disewakan. Memang sejak kasus antara Yaimim dan Sahara viral di media sosial, keduanya sering tampil di sejumlah podcast YouTube untuk menceritakan konflik keduanya. Kita sewa lahan di depan rumahnya Pak Min. Kita sewa akadnya dan itu bukan tanah dia. Oh, jadi apa namanya, sewa rumah di depan rumahnya Pak Yai, saya nyebutnya Pak Yai. Bukan rumah, lahan. Oh, lahan Pak Yai. Enggak, mbaknya sewa lahan. Saya sewa lahan di depan rumah Pak Yai. Rumah Pak Yai itu. Nah sekarang rumah Pak Yai itu bener nggak Pak Yai itu hibahin jalan atau wakafin jalan? Boleh saya tunjukkan bukti? Oh, boleh. Saya tidak ingin berasumsi atau beropini secara kata-kata aja. Saya bicara data aja sih Pak. Iya, tidak salah. Situasi kian memanas, perselisihan Yaimim dan tetangganya Sahara meruncing. Sahara melaporkan Yaimim ke polisi terkait pencemaran nama baik dan adanya dugaan pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Yaimim sendiri telah buka suara terkait tuduhan pelecehan. Yaimim menyebut apa yang dituduhkan Sahara merupakan bohong dan fitnah. Kalian disuruh ke sini. Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Jangan pergi, Kenapa? Ini dosen kalian.
Ayo. Dengarin. Ayo dengerin. Ayo. Apa? Kapan saya kamu? Masalah pun makin meluas. Di video yang diunggah di media sosial, Sahara menampilkan pertikaiannya dengan Yaimim. Sahara menuding sejumlah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggeruduk garasinya dan menyebut Yaimim berbuat tak senonoh. Padahal menurut Yaimim, mahasiswanya datang untuk mengikuti perkuliahan di rumahnya. Sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa? Apa? Dengerin ya. Akibat viralnya kasus ini, reputasi Yaimim sebagai dosen turut terdampak. Ia mengaku mahasiswanya mulai enggan hadir di kelasnya hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari UIN Malang untuk sementara waktu. Pernyataan klarifikasinya diunggah di akun TikTok-nya. Ayo dengerin, ayo. Apa? Dengerin ya. Dengerin. Saya yang mengundurkan diri, mengajukan pengunduran diri kepada atasan saya langsung, yaitu Direktur Pasca, dalam hal ini Bapak Profesor Agus Maimun. Kenapa? Karena home base saya adalah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi bukan UIN yang memecat saya yang mengundurkan diri. Berawal dari kasus tanah hibah untuk jalan umum yang dijadikan tempat parkir berlanjut kemana-mana. Muncul kabar dugaan pengusiran Yaimim dari kediamannya di kawasan Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Yaimim pun memutuskan pindah dari rumahnya. Tak hanya mencari tempat tinggal baru, kepada Deddy Mulyadi di YouTube KDM, Yaimim pun berencana membangun rumah sederhana yang akan difungsikannya sebagai pusat kajian filsafat Islam dan tasawuf. Di depan Deddy Mulyadi yang mendatanginya di Lowokwaru, Kota Malang, Yaimim menyebut Ketua RT menjadi salah seorang yang menghendakinya keluar dari permukiman tempatnya tinggal. Sementara sang Ketua RT yang ikut hadir menyambut Deddy Mulyadi menyatakan tidak seperti itu. Ini rumah yang dengan ini. Tapi kalau dengan Mbak Suha, ini yang ngusir saya. Mas. Ya, ini yang ngusir saya. Alhamdulillah. Dia yang menyalahkan saya bahwa Anda mengalami kesalahan fatal karena tidak punya KTP sini. Nih orangnya, betul ya? Oh iya. Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani oleh RT sampean? Yes, monggo lah, karena bahasa Nanti komunikasi Anda. sekarang tanda tanganin aja apa susahnya? Nggak akan, aku sudah nggak boleh pindah sini. KTP saya Karangbesuki, rumah saya di sini. Ini saya jual. Oh, mau dijual. Ya, ini saya jual. Siapa yang membeli? Aku mau pindah ke Brojan Cafe. Oh. Mau tak bikin apa? Rumah filsafat tasawuf Deddy Mulyadi. Kedatangan Deddy Mulyadi ke tempat tinggal Yaimim dan Sahara bukan tanpa alasan. Setelah sebelumnya kedua belah pihak klarifikasi di podcast KDM soal kasus lahan yang merembet ke sejumlah masalah lain, Deddy Mulyadi pun mendatangi keduanya sebagai kunjungan balasan. KDM meminta tidak ada pihak yang membesar-besarkan persoalan sebelumnya. Deddy Mulyadi memastikan hubungan antara Yaimim dan Sahara sudah kembali rukun sebagai tetangga. Konflik antar tetangga Yaimim dan Sahara masih terus bergulir. Dari awalnya soal lahan hibah berbuntut pada pelaporan polisi, bahkan menjadi saling lapor. Selasa 7 Oktober, Yaimim mendatangi Polresta Malang Kota untuk dimintai keterangan soal laporannya terhadap pemilik akun TikTok @sahara_vibes. Dengan membawa sejumlah barang bukti, Yaimim diberi 30 pertanyaan selama 3 jam. Sementara Sahara mempolisikan Yaimim terkait pencemaran nama baik dan fitnah pada bisnis rental mobil milik Sahara sehingga menyebabkan kerugian secara finansial serta dugaan pelecehan. Pak Imam Muslimin telah memenuhi undangan ya dari pihak penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi pelapor terkait pengaduan beliau ke Polresta Malang Kota. Kira-kira pelaksanaan dimintai keterangan tersebut dari jam 11 sampai jam 4 sore. Oke, kalau Ibu Sarah sudah melakukan pengaduan, namun belum ada klarifikasi untuk dimintai keterangan kapan beliaunya sanggup untuk sebagai pelapor, saksi pelapor ya, saksi pelapor di Polresta Malang Kota.
Dari kasus seteru Yaimim dan tetangganya Sahara bisa kita tarik pelajaran. Berbaik-baiklah dengan tetangga karena tetangga sejatinya adalah keluarga terdekat yang tidak ada hubungan darah. Kepada mereka lah kita menitipkan diri untuk saling jaga. Kerukunan dalam bertetangga bisa menciptakan kenyamanan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Saling redam ego masing-masing dan kedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.